Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima As-Sahra dengan NIM 222020388620886 dari kelas PAI 2C Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun video ini sebagai tanggung jawab atas pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur MAG. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu sistem penilaian dan program tindak lanjut. Jadi, evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk di dalamnya kurikulum dan pelaksanaannya. Jadi, apapun bentuk pekerjaan atau usaha yang dilakukan harus melalui perencanaan yang matang. Begitu juga halnya dengan program tindak lanjut, keberhasilan dan pelaksanaannya salah satunya ditentukan dari bagaimana guru merencanakannya. Program tindak lanjut bukan kegiatan yang dilakukan secara tiba-tiba atau hanya pada saat mood guru sedang bagus, tetapi kegiatan yang sudah direncanakan oleh guru bahkan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Meskipun guru bisa saja melakukan beberapa perbaikan dengan mengikuti dinamika pembelajaran. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat perencanaan program tindak lanjut. Di antaranya yang pertama yaitu karakteristik siswa, yang kedua yaitu waktu pelaksanaan, yang ketiga yaitu batas waktu penyelesaian atau jika disertai dengan tugas, yang keempat yaitu kriteria tugas, selanjutnya karakteristik tugas, waktu pemeriksaan dan pemberian nilai oleh guru, dan hal lain yang dipandang perlu. Adapun tahapan yang harus dilakukan guru sebelum melakukan program tindak lanjut pembelajaran adalah memetakan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan melalui kegiatan penilaian. Gambaran hasil belajar siswa apakah sudah memenuhi kompetensi dasar atau KD yang telah dibahas atau tidak. Hasil belajar ini berupa nilai yang diperoleh oleh siswa. Jika nilainya di bawah kriteria kelulusan minimum atau KKM, maka siswa tersebut diberi pembelajaran remedial. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau di atas KKM, maka berhak mengikuti pembelajaran pengayaan. Selanjutnya, program tindak lanjut ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran berdasarkan kebutuhan, baik dalam aspek mendiagnosa kesulitan belajar siswa atau remedial maupun mengoptimalkan kecakapan siswa atau pengayaan. Program tindak lanjut ini dilakukan pula dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran secara timbal balik antara guru dengan siswa. Dan keberhasilan pelaksanaannya harus pula melalui kerjasama antara baik antara guru, siswa, dan orang tua atau wali siswa. Baik, adapun prinsip-prinsip dan strategi penilaian kelas. Yang pertama yaitu fungsi penilaian kelas. Fungsi motivasi. Penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus mendorong motivasi siswa untuk belajar. Latihan tugas dan ulangan yang diberikan guru harus memungkinkan siswa untuk melakukan proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu fungsi belajar tuntas. Penilaian di kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh guru adalah, apakah siswa sudah menguasai kemampuan yang diharapkan? Siapa dari siswa yang belum menguasai kemampuan tertentu dan tindakan apa yang harus dilakukan agar siswa akhirnya menguasai kemampuan tersebut? Selanjutnya yaitu fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran.
Di samping untuk memantau kemajuan belajar siswa, penilaian kelas juga dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Dan selanjutnya yaitu fungsi umpan balik. Hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru itu sendiri. Umpan balik hasil penilaian harus sangat bermanfaat bagi siswa agar siswa mengetahui kelemahan yang dialaminya dalam mencapai kemampuan yang diharapkan, dan siswa diminta untuk melakukan latihan atau pengayaan yang dianggap perlu baik sebagai tugas individu maupun kelompok. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip penilaian kelas. Yang pertama yaitu prinsip yang mengacu ke kemampuan atau kompetensi referensi. Penilaian kelas perlu disusun dan dirancang untuk mengukur apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu berkelanjutan atau continuous. Penilaian yang dilakukan di kelas oleh guru harus merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru selama 1 semester dalam tahun ajaran. Dan yang ketiga yaitu didaktis, alat yang akan digunakan untuk penilaian kelas berupa tes maupun non-tes harus dirancang baik, isi format maupun tata letaknya dan tampilannya agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan penilaian. Dan yang keempat yaitu menggali informasi penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Dan yang kelima yaitu melihat yang benar dan yang salah dalam melaksanakan penilaian. Guru hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa, sekaligus melihat hal-hal yang positif yang diberikan kepada siswa. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan dan jelaskan kepada teman-teman sekalian. Adapun kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.